pengacara Inara Rusli minta Insanul Fahmi segera tinggalkan Wardatina Mawar dan kembali kepada Inara Rusli yang lebih mencintai Insanul ketimbang Mawar. Inilah babak baru konflik cinta segitiga Insanul Fahmi dengan Mawar dan Inara Rusli. Inara Rusli disebut lebih sayang kepada Insanul Fahmi, maka ia rela mencabut kembali laporannya terkait dugaan penipuan oleh Insanul Fahmi. Sedangkan Mawati mencabut kembali laporan polisinya kepada Insanul, bahkan tengah menggugat cerai Insanul. Ya, jadi memang sudah beberapa kali wawancara saya selalu sampaikan ya bahwa ini sebenarnya membuktikan bahwa memang sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini. Jelas lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjutkan. Tanggapi pernyataan kuasa hukum Inara, Insanul hanya ingin berdamai dengan Mawar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Mawar. Apalagi Insanul menerima pesan dari Inara untuk lebih peduli pada perasaan Mawar sebagai seorang perempuan. Mau bagaimanapun saya berusaha untuk mengutamakan perdamaian untuk semua pihak, ya, ketiga belah pihak, ya. Mau bagaimanapun, dan ada sedikit juga obrolan dari pihaknya Inara. Ya, baru-baru ini gitu kan, bahwasanya ya ini bicara mungkin soal perasaan perempuan, bagaimanapun juga dia mengerti keadaannya, dan dia juga mencoba untuk memberikan statement dengan empati bahwasanya coba pikirkan juga Mawar, ya, prioritaskan, bagaimanapun dia juga seorang perempuan. Sekilas, pernyataan Insanul Fahmi tampak membela Mawar yang diremehkan oleh pengacara Inara Rusli. Tapi benarkah pakar pembaca ekspresi menilai adanya aroma kong kali kong di antara Inara Rusli dengan Insanul terkait adanya perbedaan pernyataan ini, bahwa ketika Mawar diremehkan, Insanul lah yang tampil sebagai pihak yang membela Mawar? Kalau kita perhatiin baik-baik ya, perhatiin dari awal, Insanul itu berkerut di sini, berkerut tahan. Tetapi bukan berkerut mikir, karena tarikan garisnya ini, tarikan garis bibirnya itu cenderung agak narik ke atas. Dan setelah dia beberapa lama, dia kemudian kan dia tersenyum. Lepas begitu dia tersenyum, ininya hilang. Artinya apa? Dari awal dia nahan senyum. Gini loh, pencabutan pelaporan oleh Inara kan hari itu FT3 kan, gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini benar tanda petik karena keikhlasan, karena rasa sayang, atau karena skenario yang sudah mereka lakukan dari awal, seolah-olah nanti Inara ikhlas, seolah-olah kemudian ini seolah-olah ada contoh yang ikhlas dan sayang beneran. Sekarang pertanyaan saya gitu, mungkin nggak coba sebenarnya ada skenario kayak gitu? Kita jangan suuzon, kita jangan berprasangka buruk. Apakah bisa kemudian Inara menunjukkan keikhlasannya karena rasa sayangnya? Bisa. Tapi apakah juga mungkin bahwa ini adalah sebuah skenario yang sudah dilakukan, sudah dipersiapkan sebelumnya? Juga mungkin, nggak bisa kita ilangin. Benarkah semua itu memang sudah diskenariokan sejak jauh-jauh hari agar baik Inara maupun Insanul mendapatkan kembali simpati dari masyarakat luas, sedangkan Mawar balik dibenci oleh masyarakat? Benarkah Insanul Fahmi sosok yang manipulatif? Yang membuat saya jadi bertanya-tanya terhadap kejadian ini adalah, ini apa udah di planning ya? Jangan-jangan gitu untuk nunjukin bahwa ada satu pihak yang lebih sayang, pihak lain tanda petik jadinya kelihatan nggak sayang gitu. Dalam hal ini merujuk misalnya pada Mawar gitu. Padahal kan kesalahan awalnya kesalahan pada Insanul dan pada Inara. Terus kemudian dengan tanda petik ya, misalnya drama seperti ini, publik jadi bergeser, oh Inara beneran sayang ya, oh Insanul bijak ya. Oh come on, tolong diingat bahwa dia itu pernah berbohong. Dan berbohongnya itu dengan tanda petik tega sekali gitu loh. Nah itu nggak hilang dalam sekejap gitu. Enggak. Bahwa kemudian Insanul adalah seorang sosok yang menurut saya pintar. Tapi sosok pintar itu kan artinya juga pintar dalam segala hal, termasuk melakukan manipulasi. Dan kalau saya, bukan berarti dia nggak bisa benar ya. Dia tetap bisa berkata benar. Cuman perlu untuk kita cek dulu, kita lihat dulu ke depannya. Apapun ceritanya dan apakah benar ada kemungkinan telah ada skenario di antara Insanul dan Inara, namun Wardatina Mawar tetap teguh pada pendiriannya. Ketegasan Mawar yang pertama adalah ingin tetap mempolisikan Inara dan Insanul yang telah melakukan hubungan terlarang di luar sepengetahuan istri sah. Ketegasan kedua, Mawar hanya inginkan keadilan untuk dirinya bersama sang anak. Maka selain sudah mengajukan gugatan cerai kepada Insanul,
Mawa tutup pintu komunikasi dengan pihak Insanul. Pasalnya, Insanul sendiri diketahui masih terus berusaha mempengaruhi kembali Mawa, apalagi hanya ingin bertemu empat mata tanpa ada pendampingan dari tim kuasa hukum Mawa ataupun keluarga. Lebih ke mengajak untuk diskusi empat mata sih, bisa ketemu private tanpa ada yang tahu. Saya berharap sebenarnya kuasa hukum atau siapapun keluarga itu nggak ikut-ikut dulu, jadi biar ini saya selesaikan sebagaimana di surat ini yang sudah saya sampaikan, saya mau menyelesaikan ini secara tertutup. Namun terkait usaha Insanul untuk kembali mempengaruhinya, Mawa merasa beruntung saat ini berada di circle orang-orang baik. Salah satunya adalah Fairuz Ar-Rafiq. Mawa akan tetap pada pendiriannya demi menuntut keadilan. Aku di sini korban ya, dan aku cuma minta keadilan. Takut sih, nggak takut karena aku benar di sini. Aku di pihak yang benar dan aku membuka kebenaran itu. Jadi, kalaupun pihak sana menyerang, ya aku tetap dengan pendirian aku. Kalau aku tuh berkata benar sesuai bukti, sesuai fakta yang ada, bukti yang valid, dan aku tidak menye-menye. Aku nggak mau menebarkan hoax, dan aku juga jujur aku juga nggak mau menambah musuh. Jadi kalaupun mereka seperti itu berkatanya kayak gitu, ya udah aku terima aja. Terserah mereka, pribadi dari mereka mau berkata apapun itu, aku tetap ikutin jalur hukum, dan insya Allah keadilan. Namanya kita meminta keadilan ya Kak ya, insya Allah aku mendapatkan keadilan insya Allah. Pokoknya didoain aja buat Mawa ya, mudah-mudahan Mawa bisa melewati semuanya. Tak peduli pula pada statement pengacara Inara Rusli yang seakan hanya ingin memanas-manasi keadaan, Wadratina Mawa tak ingin ambil pusing. Ia hanya ingin fokus pada kebahagiaannya dan berjuang untuk masa depan dirinya bersama sang anak. Meski demikian, banyak perempuan yang menaruh empati kepada Mawa justru terbakar amarah sendiri pasca pengacara Inara menuding Mawa bukan siapa-siapa kalau tak ada sosok Inara yang membuatnya terkenal. Pengacaranya siapa? Inara Rusli. Bilang katanya Mawa bukan siapa-siapa kalau bukan karena Inara Rusli kasusnya perselingkuhan ini. Bingung loh saya. Kok bisa-bisanya pengacara ngomong kayak begini? Denger ya. Tugas kamu itu hanya melihat sisi hukum dan delik-delik aduannya. Bukan ngurusin dan menurunkan dan menjatuhkan mental orang. Bapak nggak suka juga nggak apa-apa Pak ya. Mama juga nggak perlu Bapak sukain ya. Biarin aja Mama disukain sama orang-orang tim-tim istri sah di Konoha di Indonesia yang ngebela dia kalau Bapak ngerasa memang harus ngebela klien Bapak sebegitunya ya. Bapak juga jangan lupa, Bapak bisa dikenal juga karena Bapak seperti ini ya, kesannya menyerang Mawa gitu ya. Bapak membela Inara. Dan supaya Bapak juga dikenal. Kalau nggak kita juga nggak kenal Bapak. Bapak siapa emang? Nggak ada yang kenal Bapak. Tentunya nih suatu peringatan secara terbuka. Baik itu juga kepada lawyernya Inara juga saya kasih peringatan juga karena memang kita maunya juga Mas Insaru baik-baik aja. Allah. Nggak perlu dengerin apa kata orang. Iya. Karena kita hidup tuh ya sendiri gitu, makan sendiri. Iya, gitu, kita harus cari survive uang sendiri, betul. Jadi ya udah, pokoknya yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk Allah, bukan untuk manusia. Iya. Dan yang paling terpenting lagi adalah seandainya ada yang berkata negatif, biar itu jadi penggugur dosa untuk kita. Iya. Gitu. Iya. Ini juga udah masuk bulan puasa Ramadan, aku juga butuh ketenangan dan aku juga berhak bahagia sama Afnan Al-Aqsa juga, anak aku. Dan insya Allah kalau apapun yang mereka katakan, mereka pribadi itu urusan mereka, kehidupan mereka aja. Setelah itu aku mau fokus aja untuk masa depan aku dan anak aku.